Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfatika Ayu Amanda dari kelas B13 dengan nomor NIM 23811300504. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik dengan judul kepribadian. Saya merangkum dari buku Psikologi Pendidikan karya Dr. Pupu Saiful Rahmat, MPD. Saya memilih topik ini karena kepribadian merupakan aspek penting yang mempengaruhi perilaku dan prestasi siswa dalam proses pendidikan. Dengan memahami kepribadian, guru dapat lebih efektif dalam mengelola kelas dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Definisi kepribadian. Kepribadian merupakan gabungan dari sifat-sifat khas yang membedakan seseorang dari yang lain. Ini termasuk cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Dalam konteks pendidikan dan pemahaman, kepribadian sangat penting untuk menciptakan pendekatan pembelajaran yang efektif. 3 komponen utama kepribadian adalah: yang pertama adalah temperamen. Temperamen adalah sifat bawaan yang mempengaruhi emosi. Yang kedua, karakter. Karakter dibentuk dari pengalaman hidup seseorang. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah self-concept. Self-concept atau konsep diri adalah bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Faktor pembentukan kepribadian. Faktor biologis. Faktor biologis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup dan proses kehidupannya, yang dapat mempengaruhi perkembangan, perilaku, dan kesehatan individu. Kepribadian terbentuk dari berbagai faktor, baik biologis seperti genetik, sistem saraf, dan hormon. Faktor sosial. Faktor sosial adalah segala sesuatu yang berasal dari lingkungan sosial seseorang dan dapat mempengaruhi perilaku, keputusan, dan tindakan individu, terutama dalam konteks konsumsi atau pembelian. Contohnya seperti keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup adalah seluruh peristiwa, baik suka maupun duka, yang dialami seseorang sepanjang hidupnya. Pengalaman ini membentuk cara pandang, kepribadian, dan cara individu berinteraksi dengan dunia. Terdapat beberapa teori kepribadian yang terkenal, misalnya Sigmund Freud melalui teori psikoanalisis menyebut kepribadian dibentuk dari konflik antara id, ego, dan superego. Menurut teori perilaku dari B.F. Skinner, penguatan positif adalah cara paling efektif untuk membentuk perilaku. Dalam animasi ini, kita melihat seorang anak yang diberikan hadiah setelah melakukan tindakan yang baik. Hadiah ini bertindak sebagai penguatan positif yang membuat anak merasa senang, dan kemungkinan besar akan mengulangi perilaku tersebut di masa depan. Penguatan seperti ini sangat relevan dalam dunia pendidikan, di mana guru dapat menggunakan pujian, hadiah kecil, atau penghargaan untuk memotivasi siswa belajar dan berperilaku positif. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki 5 kebutuhan berjenjang. Dimulai dari kebutuhan paling dasar seperti makan, minum, naik ke rasa aman, cinta, penghargaan, dan akhirnya aktualisasi diri, yaitu menjadi versi terbaik dari diri kita. Gordon Allport berpendapat bahwa kepribadian seseorang terdiri dari kumpulan sifat atau trait yang relatif tetap. Setiap individu memiliki kombinasi unik dari trait seperti ramah, tegas, pendiam, atau periang, yang membentuk pola pikir dan perilaku mereka sehari-hari.
Dalam animasi ini, kata-kata sifat tersebut melayang di layar untuk menunjukkan betapa beragamnya kepribadian manusia. Sebagai pendidik, mengenali trait ini penting agar kita bisa memahami karakter siswa secara lebih mendalam dan membimbing mereka sesuai potensi. Setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda. Ada yang aktif, tenang, atau pemalu. Guru yang memahami ini akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk semua. Sebagai refleksi pribadi, saya menyadari bahwa kepribadian bukan hanya menentukan bagaimana seseorang bertindak, tetapi juga berpengaruh besar dalam interaksi belajar mengajar. Guru yang memahami kepribadian siswa akan lebih bijaksana dalam menyikapi perilaku dan memberi motivasi. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran pentingnya memahami kepribadian dalam dunia pendidikan. Terima kasih.